Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya dan dilancarkan segala aktivitasnya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang muslim atau yang beragama Islam. Nah, di sini langsung saja kita akan kembali mengulas berkaitan dengan perkembangan informasi tentang Pi Network ya. Silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Nah, oke rekan, dan di sini informasinya yang pertama dikutip daripada Pi Network Crypto Investigator ya. Nah, di sini ada beberapa macam informasi yang saya rasa cukup menarik dan cukup mantap sekali untuk kita ulas. Di antaranya di sini informasi yang pertama ya, 16 jam yang lalu berkaitan dengan project event hackathon, yang mana di sini juga melibatkan salah satu project aplikasi ekologi dari negara Indonesia ya. Nah, kemudian di sini cara inti dikutip ya seperti berikut ini informasinya. Nah, 35 proyek hackathon ini disebutkan dalam kegiatan Pi Community Decides. Ini bukan survei yang tidak relevan. Ini adalah kegiatan sosial yang menyenangkan, yang membantu mempromosikan lebih banyak proyek Pi hackathon kepada lebih banyak para pioneer ya. Kemudian 10 proyek yang paling banyak ditweet akan dipilih untuk mega jejak pendapat yang terakhir. Nah, kalau kita lihat di sini, nah di sini menampilkan semacam screenshot ya, yaitu Pi Community Decides. Kemudian di sini yang pertama ada Mall GCV ya, kemudian juga ada Pican Mall, Teltik, Pipite, kemudian yang paling mantap yang juga menarik ya, yang dari Indonesia. Di sini juga ada ya, yaitu adalah Pi Showroom. Nah, ini sangat mantap sekali Pi Showroom. Kemudian juga ada Pi UMKM. Nah, sangat jos gandos. Kemudian juga ada Pi World of Champion, kemudian juga ada Pi Bank ya. Artinya di sini kalau kita lihat, nah di sini juga ada Pi Breads beberapa waktu yang lalu pernah saya bahas dan saya ulas ya. Ini berkaitan dengan jembatan untuk menghubungkan antara blockchain. Kemudian juga ada Pi DAO ya. Rata-rata di sini aplikasi ekologi yang paling banyak digandrungi dan paling banyak diminati. Ini berupa semacam marketplace ya, terutama di sini untuk Mall GCV. Ini sangat mantap sekali. Ketika di sini ya, untuk 10 proyek di sini yang teratas, ketika nanti sudah masuk atau banyak di tweet ya. Nah, di sini sangat mantap sekali rekan-rekan. 10 proyek yang paling banyak di tweet akan dipilih untuk jejak pendapat yang terakhir ya. Kemudian di sini banyak sekali rekan-rekan semuanya yang berkomentar di sini ya. Nah, di sini juga ada yang dari Indonesia dan juga dari seluruh dunia. Di antaranya di sini juga berkaitan dengan kebanggaan daripada salah satu aplikasi ekologi, terutama yang ada di Indonesia ya, yaitu adanya Pi Showroom. Kemudian juga ada Pi UMKM ya. Nah, ini sangat mantap sekali. Kemudian di sini akan kita kembali mengulas atau melanjutkan informasi berikutnya ya. Dan di sini informasinya dari Vietnam, dan Pi Network Crypto Investigator di sini juga meretweet daripada postingan Victor Nguyen ya, dari negara Vietnam. Di sini disebutkan Vietnam, kami memiliki aliansi NFT yang merupakan organisasi yang terdiri dari 18 perusahaan yang beroperasi di bidang blockchain dan juga bidang NFT ya. Seperti yang diumumkan, organisasi ini adalah salah satu sponsor untuk Lokakarya Online tentang daripada jaringan Pi pada 24 Maret. Kemudian akan ada lebih banyak lagi diskusi jaringan Pi di masa yang akan datang, karena saya berhasil terhubung dengan organisasi besar dan pakar industri ya. Kemudian mari nantikan booming jaringan Pi di negara Vietnam. Nah, ini sangat mantap sekali pergerakan daripada negara Vietnam tentang project daripada Coin Pi atau Pi Network di sini ya. Nah, kalau kita lihat dan kalau kita amati, memang negara Vietnam Nguyen ya, rata-rata juga pemain-pemain airdrop dan juga melek teknologi terutama blockchain dan juga NFT. Kemudian di sini juga disebutkan tentang adanya organisasi yang terdiri dari 18 perusahaan ya dalam bidang blockchain dan juga NFT. Kemudian di sini ya sangat mantap sekali rekan-rekan, jos gandos ya. Kemudian juga dikabarkan seperti yang diumumkan dalam organisasi ini ya, ini adalah salah satu sponsor untuk Lokakarya Online tentang Pi Network ya pada 24 Maret. Kemudian di sini tinggal hitungan hari ya pada saat konten ini dibuat. Kemudian di sini juga kalau kita lihat dan kalau kita amati ya, di sini menampilkan salah satu foto screenshot tentang seperti kerjasama ya rekan-rekan. Dan di sini juga ada gadis. Kemudian di sini kita bisa melihat seperti berikut ini ya, dalam bentuk bahasa Vietnam. Nah, di sini juga berkaitan Le Min NFT. Kemudian di sini kita lanjutkan ke informasi berikutnya, masih dalam Crypto Investigator ya. Nah, di sini menyebutkan di jaringan utama tertutup atau fase enclosed mainnet di sini ya, itu untuk membuat harga konsensus stabil, kemudian bug dan sebagainya. Pedagang mengambil komoditas kecil
Asalkan dikirim dengan harga GCV, masa depan komoditas akan datang untuk merangkul. Ini adalah hal yang sangat beresiko untuk membiarkan komoditas diuji, karena harga jaringan utama masih belum diketahui. Jadi jangan mengeluh tidak ada komoditas utama yang keluar. Ini bukan tahap jaringan utama ya. Kemudian di sini juga disebutkan setelah harga GCV stabil, berbagai produk akan dilanjutkan di rak ya. Kemudian sadarilah ledakan ekologi secara global ya. Nah, kalau kita lihat daripada kesimpulan yang disampaikan oleh Pi Network Crypto Investigator di sini ya, ini memberitakan semacam informasi yang cukup mantap sekali rekan-rekan, dan juga sebagai edukasi untuk rekan-rekan semuanya, para pionir-pionir di seluruh dunia ya. Nah, di sini untuk sekelas daripada Crypto Investigator, dan di sini juga masih menyebutkan karena harga jaringan utama masih belum diketahui ya. Jadi nanti untuk masalah harga pada saat open mainnet, harga resminya itu masih belum diketahui. Kemudian di sini masih dalam fase enclose mainnet. Kemudian di sini untuk membuat harga konsensus yang stabil dan juga agar tidak terjadi bug-bug ya dan sebagainya. Kemudian di sini juga pedagang itu bisa mengambil komoditas kecil, meskipun kecil tapi di sini bisa dibanderol dengan menggunakan harga GCV ya. Kemudian nanti akan tercatat dalam blockchain Pi Network. Kemudian di masa depan komoditas akan datang untuk merangkul ya. Nah, kemudian di sini memang sangat beresiko. Ini adalah hal yang sangat beresiko ya untuk membiarkan komoditas diuji. Kemudian karena di sini memang untuk harga open mainnetnya masih belum ada yang tahu ya rekan-rekan. Kemudian jadi jangan mengeluh tidak ada komoditas utama yang keluar. Kemudian ini bukan tahap jaringan utama ya. Nah, kemudian juga disebutkan setelah harga GCV stabil, berbagai produk akan dilanjutkan di rak ya. Kemudian di sini nanti akan ada semacam ledakan ekologi secara global. Nah, kemudian di sini memang berkaitan dengan fase barter P2P atau berkaitan dengan fase enclose mainnet ya, berkaitan dengan harga di dalam enclose mainnet, yang mana di sini memang banyak sekali bertebaran harga GCV yang sudah semacam disepakati oleh banyak sekali komoditas ya. Meskipun kita barter misal sepeda motor, mobil, emas dan lain-lain, itu bisa menggunakan harga GCV ya pada saat ini. Kemudian tinggal disediakan saja atau tinggal kesepakatan antara kedua belah pihak saja ya rekan-rekan, tentu akan sah. Kemudian rekan-rekan juga bisa semacam barter-barter menggunakan produk yang lain atau komoditas yang lain seperti sembako atau yang lain-lainnya dengan harga GCV, itu sah-sah saja. Karena di sini juga disebutkan untuk harga pada saat open mainnet masih belum diketahui ya. Kemudian di sini juga ada yang berkomentar, banyak sekali tentunya yang berkomentar di sini ya berkaitan dengan open mainnet dan juga berkaitan dengan harga Pi Network. Nah, kemudian di sini kita coba lihat untuk salah satu komentar yang ada di sini ya. Nah, di sini atas nama David Ching Zogi. Nah, di sini berkomentar. Nah, di sini ada yang berkomentar atas nama David Ching Gozi ya. Nah, di sini kalau kita terjemahkan seperti berikut. GCV tidak bisa bekerja ya. Kemudian katakanlah yang sebenarnya ketika Pi terdaftar di bursa, harga akan dikontrol ya. Kemudian GCV tidak dapat bekerja. Pi seperti kripto normal yang dibangun di atas blockchain-nya sendiri. Keuntungan tambahan untuk Pi adalah paket yang dimiliki tim untuk itu adalah use case ya. Jadi di sini memang untuk project daripada Pi Network. Nah, jadi di sini Pi Network memang merupakan salah satu cryptocurrency yang memiliki keunikan ya, yaitu untuk use case atau penggunaannya. Nah, di sini memang sebagai mata uang digital secara global ya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat lagi ada yang berkomentar ya atau membalas daripada komentar itu. Nah, di sini yang berkomentar sangat mantap ya. Jangan bandingkan Pi dengan kripto lainnya. Pi adalah untuk orang biasa dan tidak dimaksudkan untuk ditukar ya. Kemudian ketahuilah bahwa beberapa bank konvensional besar menambang Pi. Mereka akan menjadi orang yang menjual Pi di masa yang akan datang ya. Kemudian bukan pertukaran yang dimanipulasi oleh di kapitalis ya. Kemudian inilah mengapa Bitcoin itu gagal ya, menurut postingan daripada CryptoWatt yang menanggapi daripada komentar atas nama David Chigozi ya. Nah, ini sangat mantap sekali ya. Jadi di sini memang untuk project daripada Pi Network memang sangat mantap sekali, berupa semacam kalau kita lihat ya mata uang digital baru ya, dan ini memang berbeda konsepnya dengan aset digital atau aset digital semacam kripto-kripto yang lain ya. Jadi jangan dibandingkan dengan kripto yang lainnya, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, oke rekan-rekan, dan saya rasa sekian dulu konten dari saya ya. Semoga ini bisa memberikan informasi yang positif. Jika rekan-rekan memiliki pendapat lain, silahkan tulis dalam kolom komentar ya mengenai project yang sangat mantap sekali ini.
Kemudian jika ada suara-suara aneh yang tadi sempat rekan-rekan dengarkan, saya mohon maaf ya, karena di sini kita sambil ngangon kambing ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu, dan juga sambil menggarap proyek-proyek yang lainnya. Sekian dan terima kasih.